Berikut kami ingin memberikan update yang terkait dengan obat ataupun vaksin. Ya. Nah, untuk obat kami mulai dulu dengan suplemen ya sebagai upaya pencegahan, di mana dalam suplemen tersebut kita sudah melakukan baik systematic review, kemudian studi bioinformatika, dan saat ini sedang dilakukan uji klinis, terutama di Rumah Sakit Wisma Atlet, terutama untuk bahan-bahan seperti jahe merah, jambu biji, dan kemudian juga virgin coconut oil. Nah, dari bahan-bahan tersebut kami harapkan kita bisa mendayagunakan suplemen yang sudah ada yang mengandung bahan-bahan tersebut, kalau memang itu adalah cocok untuk COVID-19, untuk paling tidak meningkatkan daya tahan terhadap COVID-19, ataupun kemudian menghasilkan suplemen baru yang diharapkan bisa menumbuhkan daya tahan tubuh terhadap COVID-19. Nah, selain suplemen, tentunya bagian yang paling ditunggu oleh masyarakat dan dunia terutama, baik tidak hanya Indonesia, tapi dunia adalah obat dan vaksin. Untuk obat yang bisa kami laporkan, saat ini kita sedang melakukan clinical trial atau uji klinis terhadap berbagai macam obat yang direkomendasikan dari luar negeri, yang kita tahu semua pernah dengar, baik itu Avigan, klorokin, ya, kemudian Tamiflu, ya, dan kemudian juga kita mengembangkan juga misalkan Pilkina. Ya, Pilkina sedang kita uji sebagai salah satu alternatif obat yang barangkali bisa meringankan beban dari penderita COVID-19. Di luar obat yang biasa kita kenal, saat ini sedang dan sudah dilakukan riset terkait convalescent plasma, di mana plasma dari pasien yang sudah sembuh, ya, plasma dari pasien yang sudah sembuh itu kemudian dicoba diberikan sebagai terapi untuk pasien COVID-19 yang sedang dalam kondisi berat. Dari penelitian yang sudah mulai dilakukan di RSPAD, sudah mulai ada hasil yang cukup melegakan, namun tentunya riset harus dilakukan dalam skala yang lebih besar. Karena itu Kemenristek BRIN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan akan melakukan riset yang lebih besar lagi, melibatkan banyak rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya di Jakarta, untuk mengembangkan convalescent plasma ini. Misalkan di Malang, di Yogyakarta, di Surabaya, di Solo, maupun tempat-tempat lainnya. Kita harapkan convalescent plasma ini bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan tingkat kesembuhan dari penderita COVID-19. Selain convalescent plasma, kita juga sedang mengembangkan serum. Kita mencoba membuat serum anti COVID-19 yang merupakan kerjasama antara Bio Farma, kemudian dengan LIPI dan IPB, yang kita harapkan nantinya bisa menjadi alternatif juga untuk meningkatkan kesembuhan dari COVID-19. Terakhir, mengenai vaksin yang bisa kami laporkan, terkait dengan vaksin, saat ini Lembaga Eijkman sedang melakukan whole genome sequencing yang nantinya sangat diperlukan untuk mendeteksi seperti apa sebenarnya virus COVID-19 yang ada di Indonesia. Dan tentunya nantinya datanya di-share secara internasional. Nah, selain whole genome sequencing untuk virus saat ini, untuk vaksin maksud saya, Eijkman sedang berupaya untuk memulai upaya pembuatan vaksin yang memang tidak akan memakan waktu yang pendek. Salah satu alternatif yang akan kita dorong adalah kerjasama antara lembaga Eijkman dengan lembaga internasional yang juga melakukan penelitian mengenai vaksin. Namun sekali lagi, vaksin yang nantinya kita harapkan dikembangkan di Indonesia adalah vaksin yang bisa mencegah virus yang nantinya akan berkembang di Indonesia. Jadi menekankan pada virus yang beredar di Indonesia ini menjadi sangat penting. Itu beberapa hal yang bisa kami share kepada Bapak Ibu terkait perkembangan inovasi teknologi untuk COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.